Kau lucu sekali sih. Apa-apaan ini? Rizik Syihab sok mau ngatur-ngatur Prabowo. Rizik Syihab sok mau ngatur-ngatur pemerintahan ke depan. Kemarin berjuang kagak untuk memenangkan Prabowo. Fatwanya untuk diberikan kepada Anies. Sekarang pemerintahan ke depan sok mau diatur. Oke lah. Kemarin memang elit Gerindra itu datang menemui Rizik Syihab di Petamburan. Entah apa maksud dan tujuannya. Entah apakah itu perintah Prabowo atau bagaimana. Atau inisiatif sendiri. Tapi repot juga kalau kita kemudian membayangkan itu inisiatif sendiri. Jangan-jangan memang perintah Prabowo Subianto. Maka bila seperti ini adanya, saya pribadi dan coba amati sama-sama. Tetap kita menginginkan untuk Pak Jokowi ada di sekeliling Pak Prabowo Subianto. Jangan sampai romantisme lama ditumbuhkan kembali hari ini di pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan sampai Pak Prabowo, Anda itu harus melihat kemarin yang dukung Anda siapa. Ya, yang memperjuangkan Anda siapa? Adakah ada di kalangan mereka? Masa mau mengakomodir atau mau nurut apa-apa yang menjadi perintah mereka? Hati-hati Pak, mereka duri di dalam daging Pak. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Unyil, ada-ada aja. Pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah maka itu yuk, saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian. Lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presiden ya saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir. Mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang. Enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa, saudara. Ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin. Makin besar, saudara. Nah ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk. Apa maunya? Nah kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti. Ya akomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hempengkubwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara.
orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo, ya. Oke, udah cukup lah ya. Gila kan kompor Rizik Syihab. Kompor. Hati-hati nih Pak Prabowo. Ini tantangan Anda ke depan untuk menghadapi orang-orang yang pernah hidup di sekeliling Anda dulu. Ingat, yang memperjuangkan Anda supaya jadi presiden itu bukan si Rizik dan gengnya, bukan. Kami yang dulu pernah mendukung Pak Jokowi dan kemarin memilih Anda, Pak. Kemarin memilih Anda kenapa? Karena ada Pak Jokowi. Karena ada Gibran di sana. Maka jangan sampai kecewakan orang yang jelas memenangkan Anda. Begitu ya, Pak ya. Jangan mau dikompor-kompoli oleh orang beginian. Coba menurut kalian kira-kira pendapatnya bagaimana? Akan seperti apa nanti kepemimpinan Prabowo Subianto? Kalau orang-orang model beginian ada di sekeliling istana, nanti tiba-tiba misal ceramah di istana Presiden Rizik Syihab, misal, apa reaksi kalian? Siap gak kita berada di barisan untuk melawannya? Ya kecuali Riziknya memang udah berubah, tidak membuat kegaduhan, kekacauan, memprovokasi masyarakat. Ya itu gak jadi soal. Kita sesama anak bangsa kan. Mau memperjuangkan untuk kemudian kemajuan Republik ini. Tapi kan catatan sejarah menunjukkan mereka siapa, bagaimana di atas panggung, bagaimana di atas mimbar. Apalagi sekarang ketika rame urusan nasab Bang Alawi. Udah nggak bisa lagi mereka ngaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi. Nggak bisa lagi kemudian menyematkan gelar Al-Habib di dirinya. Nanti sih pembuktiannya tanggal 7. Kita lihat sama-sama debat di RA. Saran saya jangan datang aja. Mereka nggak fair. Lihat keterangan Hanif Alatos terbaru. Jadi boleh kita menyiarkan setelah disiarkan oleh Nabawi TV. Itu keterangan yang baru. Jadi intinya tak bisa langsung rekam di dalam ruangan perdebatan. Jadi kita bisa menyiarkan karena watermark Nabawi TV-nya dihilangkan, bisa kita mengupload ulang. Jadi kayak menganggap kita ini orang bego gitu loh. Kitanya mau fair dong, disiarkan di dua kubu yang berbeda supaya tidak ada sabotase. Potensi sabotase ada nggak? Ada. Potensi intimidasi ada nggak? Ada. Potensi bacok membacok juga ada, Pak. Potensi parang melayang ada, potensi golok melayang ada. Sandarannya apa? Rizik Syihab ngomong kayak gitu tuh. Siapkan golok, siapkan perang, siapkan pedang. Bantai. Kan kacau. Potensi itu ada, saudara. Jangan dianggap nggak ada. Ada potensi itu. Dengan melihat salah satunya tokoh Robitoh Alawiyah. Si Muhdor itu. Kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Itu potensi itu ada di Karawang. Muhibinya kayak gitu. Potensi persekusi itu ada. Potensi sabotase, pembunuhan itu potensi itu ada. Jangan dianggap nggak ada. Potensi itu ada, saudara. Dengan melihat satu kali lagi rekam jejak. Maka untuk menghindari potensi-potensi itu,
orang yang kemudian akan merekam di dalam ruangan. Jangan ngambil di Nabawi TV yang sudah dikemas oleh Nabawi dong. Ini tuh kembali lagi ke laptop soal Rizik Syihab yang kemudian sudah mulai ngompor-ngompori Pak Prabowo Subianto. Sudah seolah-olah dia yang memperjuangkan jadinya Prabowo. Salah satunya aktor Jokowi, Prabowo menang tuh. Dan Prabowo memang tidak menghilangkan peran Jokowi di dalam kemenangan dia. Di setiap pidato dia selalu membawa-bawa Jokowi. Entah tapi nanti setelah memimpin tanggal 20 Oktober, bagaimana tuh? Nggak tahu juga kita. Cuma ya kita dari dulu juga husnudon. Jangan-jangan memang orang ini mau berubah nih. Karakternya dan lain sebagainya. Maka kita pilih dulu itu, ada harapan itu. Variabel Jokowi itu kita hitung betul dulu. Saya pribadi menghitungnya. Kenapa pada akhirnya menghibahkan diri untuk memilih Prabowo. Dan saya keliling kampung di sini. Tidak menjadi relawan Prabowo, tapi saya kampanyekan di channel saya pribadi ini untuk kemudian masyarakat memilih Prabowo. Jujur aja. Kalau pada akhirnya nanti Prabowo tidak sesuai dengan harapan kita, saya juga ikut dosa, saudara. Nanggung malu. Dan saya sudah nyatakan sedari sekarang, kalau pada akhirnya di dalam istana ada orang-orang ini, apalagi ceramah, ngompor-ngompori apa segala macam, ya channel saya akan juga saya hibahkan untuk melawan. Begitu ya. Tapi saya optimis kok Prabowo tidak akan sesuai dengan yang dipikirkan oleh Rizik, yang diminta oleh Rizik. Enggak lah. Masa ia mau melakukan keblunderan yang keberapa kali Prabowo? Udah jelas-jelas ketika didukung mereka kalah kok. 2014, 2017 didukung oleh mereka kalah. Dan sekarang tidak didukung oleh mereka menang. Makanya mestinya mikir Prabowo itu. Ya, berpikir ulang kalau kemudian mau mengakomodir, apalagi mau kerjasama, apalagi mau menghadirkan mereka di dalam istana. Itu mestinya mikir tuh. Enggak lah. Kita optimis Prabowo tidak akan melakukan hal-hal demikian. Meskipun potensi itu ada. Saya katakan lagi potensi itu ada. Karena pernah punya romantisme dengan kelompok itu. Dan berpotensi romantisme itu terbangun kembali apapun alasannya. Maka kita waspadakan. Maka kita tetap akan menyerukan Pak Jokowi harus ada di sekeliling Pak Prabowo Subianto. Dan jangan sampai ada orang yang mengotak-atik posisi Gibran. Misal Rizik itu ngomong, udah copot aja apa namanya segala macam. Jangan sampai. Siap gak kira-kira? Sepakat gak dengan pikiran saya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.